keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 130 ayat 2. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada saat ini, pada pagi hari ini, di dalam doa pagi online, kita akan bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang baru di pagi hari ini yang Kau masih berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami akan bersama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami, kiranya kami mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia beroleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang dengan tekun membaca, menggali, dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita kali ini dalam Galatia pasal 6 ayat 1-10 merupakan salah satu perikop yang terkenal dalam kekristenan. Pada hari ini kita akan dituntun bersama untuk menghayati sebuah tema menabur kebaikan. Sebagai manusia, kita tentunya mudah bosan dan memang bosan itu ada di dalam diri kita. Bahkan seorang Ayub menuliskan di dalam Ayub pasal 10 ayat 1, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Kalau dikatakan bosan itu bukan dosa, tetapi bosan dapat menimbulkan dosa. Terkadang kita berada di titik lelah untuk berbuat baik. Dan biasanya itu disebabkan oleh ekspektasi-ekspektasi kita mengenai imbalan ketika kita sudah berbuat baik. Nah, saudara, seringkali kita mengartikan bahwa perbuatan baik itu hanya dengan memberikan sebuah pemberian dalam bentuk materi kepada seseorang. Namun nyatanya pemberian itu tidak sesempit itu artinya. Sudah dituliskan dalam perikop kita kali ini ada beberapa contoh perbuatan baik. Salah satunya ada memimpin. Sebagaimana maksud kata ini adalah memimpin orang ke jalan yang benar. Dengan berusaha kita memberikan teguran dan nasihat-nasihat yang tepat untuk membuat mereka bertobat. Kita membantu untuk meluruskan jalan mereka kembali, menyadarkan mereka akan dosanya dan kesalahan mereka. Tentunya semua itu dilakukan dengan kasih, dengan roh yang lemah lembut. Tidak dengan amarah, namun dengan kasih sayang dan kepedulian yang tulus. Namun ketika kita melakukan itu, Paulus juga mengingatkan kita untuk tetap menjaga diri kita. Maka dari itu, kita dinasihatkan untuk menjaga diri dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Juga disebutkan bertolong-tolonglah menanggung beban. Berbela rasa satu sama lain dalam menghadapi berbagai permasalahan dan pencobaan yang dialami oleh sesama kita. Saling memberikan penghiburan dan memberikan nasihat kepada mereka yang membutuhkan. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah kasihilah sesamamu manusia dan juga mengasihi Tuhan Allah. Ada juga membagi segala sesuatu dan pada akhirnya ketika kita melakukan semuanya itu, kita akan menuainya kembali di dalam kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudari, kita biasanya masih terperangkap dalam pemikiran bahwa kita akan memperoleh sesuatu imbalan. Pemikiran itu akan muncul ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain. Kita selalu berpikiran, oh ya, ketika saya memberikan ini kepada si A, kepada si B, di kemudian hari si A dan si B juga akan memberikan hal yang sama kepada saya. Nah, akibat dari pemikiran-pemikiran seperti ini, kita biasanya menjadi urung-urungan untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita. Kenyataannya kita memang tidak akan selalu menerima balasan dan imbalan dari orang yang kita bantu. Namun, sadarkah kita bahwa kita juga tidak jarang menerima kebaikan di tempat lain? Karena semuanya itu tidak dapat kita prediksi selagi kita masih menabur kebaikan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
Kadang perbuatan baik kita itu disalahartikan oleh sesama kita. Kadang dinilai bahwa kita punya maksud tertentu, bahkan perbuatan baik kita malah dibalas dengan salah, dengan tidak baik. Namun ketika hal itu melanda kita, haruslah kita ingat bahwa kita tidak boleh berhenti untuk menabur kebaikan kepada orang lain. Barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bukankah kita berbuat baik karena Allah lebih dahulu telah berbuat baik kepada kita? Saudara-saudara, dalam hal ini Paulus sangat mendorong jemaat Galatia untuk saling membantu dan menanggung beban satu sama lain. Sebagai orang yang percaya, kasih itu memancar dari dalam diri kita untuk semua orang. Mari memberi dengan tulus tanpa melihat siapa yang akan kita tolong. Karena dari situ kita akan menjadikan diri kita seorang yang akan menghambat kasih kepada orang lain. Baiklah, kita menjadikan diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain menerima dan merasakan kasih dari Tuhan. Maka dari itu kita membagikan kasih kepada yang membutuhkan dan tidak jemu untuk menabur kebaikan itu dimanapun dan kepada siapapun. Dalam menabur kebaikan itu, janganlah kita mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Ayat ini dituliskan agar kita tidak memanjakan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Karena dari situlah kita dapat merusak kasih dan kebaikan kepada sesama. Bahkan hal itu juga dapat menyakiti diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa menyombongkan diri hanyalah menipu diri sendiri. Karena bagaimana kita mau memberi jika kita masih terikat dengan kesombongan? Sebab kasih itu tidak membegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Janganlah kita cepat berpuas diri dalam melakukan suatu kebaikan. Sebaliknya, jika ada kesempatan-kesempatan baru yang datang dalam diri kita kepada kita, sejauh itu kita mampu, kita harus selalu siap untuk mengambil kesempatan itu. Sebab kita diminta untuk memberikan bahagian kepada 7, bahkan kepada ke-8 orang. Tertulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 2. Allah menjadikan ini sebagai kewajiban untuk kita, dan dari situ juga Allah akan terus memperlengkapi kita untuk melakukan kesempatan-kesempatan itu. Kesempatan-kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk dapat menabur kebaikan itu dimanapun dan kepada siapapun. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menaburkan kasih itu. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Punya kehidupan ini, kami bersyukur untuk hari yang baru yang diberikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Engkau hadir bersama mereka untuk menguatkan selama masa pemulihan. Bahkan tenaga medis dan juga keluarga mereka, Tuhan berikan kekuatan. Ya Tuhan, pakailah kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di tengah situasi krisis ini, untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam kedukaan, hadirlah bersama dengan mereka, hibur dan peluklah sehingga mereka terus mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Kami mendoakan mereka yang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan kebutuhan hidup keluarganya.
Kiranya Engkau yang mencukupkan dan menyediakan apa yang menjadi keperluan mereka. Kami mendoakan negeri kami yang masih dalam situasi pandemi. Kota Jakarta yang menjadi tempat tinggal kami. Kiranya Tuhan semakin hari semakin membaik dan angka kasus semakin menurun. Untuk kota-kota yang lain, Tuhan pulihkan sehingga semakin hari semakin membaik. Kami mendoakan pemerintah kami dalam mengupayakan pandemi ini berakhir. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat dalam setiap pengambilan keputusan. Pakai kami ya Allah untuk dapat saling menopang satu sama lain. Segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.